dimasukkan oleh murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagian dari Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsa wa Adillatuha, dan kita juga telah memulai dari sedikit di risalah yang ketiga ini, dan ini adalah permulaan Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsa wa Adillatuha. Nah, Ikhwani wa akhwati rahimahumullah ta'ala, setelah Mu'allim rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita bahwasanya agamanya para nabi, dan di sini dicontohkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah mengajak beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita, dan begitulah selainnya, begitu juga manusia dan kita semuanya diciptakan adalah untuk beribadah. Dan beliau menukil dari firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk beribadah. Maka di dalam ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa makhluk yang pertama yang diciptakan, jin diciptakan dahulu sebelum manusia, dan dua-duanya adalah diperintahkan untuk beribadah. Dua-duanya adalah diperintahkan untuk beribadah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga mengingatkan keduanya ketika mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka ingkar terhadap Allah, akan dilemparkan ke neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka Jahannam tersebut akan dipenuhi dari golongan jin dan manusia. Maka salah satu penyebabnya tersebut adalah, di dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka mempunyai telinga mereka tidak digunakan, mereka punya pendengaran, mereka tidak gunakan. Mereka mempunyai mata penglihatan, mereka tidak gunakan penglihatan mereka. Mereka mempunyai hati mereka tidak difungsikan. Hati mata mereka tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran mereka tidak untuk menyimak kebenaran. Hati mereka tidak digunakan untuk mencintai Allah, tapi terhadap Allah, beribadah kepada Allah, tapi mereka palingkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam ayat tersebut, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti binatang ternak, dan mereka lebih hina daripada binatang ternak tersebut. Nah, ikhwana a'lakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Dan Mu'allim rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, wa a'zamu ma amara Allah bihi. Di paragraf yang pertama tadi telah mengingatkan kepada kita diperintahkan untuk beribadah. Dan beliau menyebutkan, dan perkara yang paling besar, yang paling penting yang Allah perintahkan kepada kita tersebut at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, semua peribadatan apapun bentuknya, baik amalan tersebut adalah amalan hati ataupun adalah amalan lisan ataupun amalan perbuatan, semua lillahi jalla wa ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita palingkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa a'zamu ma nahaa anhu, dan adapun perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada kita semuanya, sebagaimana telah dilarang seluruh manusia, asyirku, yaitu kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid adalah lawannya syirik, dan kita mengetahui kesyirikan adalah tujuan agar kita tidak terjerumus dari kesyirikan tersebut. Dan apa yang dimaksud syirik? Da'watu ghairi ma'hu, beribadah atau berdoa, bermunajat kepadanya, ghairu ma'hu, selainnya dan menyamainya. Nah, maka beliau mengingatkan kepada kita bahwa orang yang melakukan
terjatuh dari perbuatan kesyirikan, itu bukan mesti mereka secara utuh tidak percaya kepada Allah. Tidak sekali percaya kepada Allah. Dan orang yang mensekutukan Allah, di satu sisi mereka beribadah kepada Allah, di sisi yang lain mereka beribadah selain kepada Allah. Jadi orang beriman, orang Islam, kita dan semuanya punya kemungkinan jatuh dari perbuatan kesyirikan. Maka pentingnya kita belajar supaya tidak jatuh dari perbuatan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, bukan mereka tidak percaya Allah pencipta, bukan tidak percaya beribadah hanya kepada Allah. Mereka mungkin sholat kepada Allah, mereka berpuasa, tapi mungkin di sisi-sisi yang lain mereka percaya ada datangnya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kalau ditanya sholat untuk siapa? Untuk Allah. Puasa untuk siapa? Untuk Allah. Tetapi ketika menentukan hari untuk pernikahan, tanya pilih hari yang terbaik. Banyak yang terjadi di masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sama mereka mencintai Allah. Apakah cinta ini betul? Cinta ini betul? Salah. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan ayat tersebut, bagaimana orang beriman? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyat kecintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang beriman. Berarti orang beriman, kecintaan mereka harus mengalahkan segala-galanya, yaitu kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bikhona'alakum rahimakumullah ta'ala ajmain. Jadi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ada di zaman saat ini. Mungkin orang-orang Islam terjatuh dari perbuatan kesyirikan. Maka seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajibni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku berserta keturunanku dari menyembah asnam, menyembah berhala, mensekutukan Allah. Bayangkan, kalaulah kita mengaca sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam masih bermohon kepada Allah, beliau berserta keturunan beliau agar tidak terjerumus dari perbuatan kesyirikan, tentu kita harus lebih lagi bermohon kepada Allah untuk selalu senantiasa dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, dan selalu senantiasa berakidah yang benar. Jangan pernah kita merasa aman. Tak bisa kita merasa aman. Syubhat ikhwana aja, mana? Maka salah satu syubhat ini kita bantah dengan apa? Dengan menuntut ini. Dengan menuntut ini. Nah, beliau menukil dalil, satu dalil firman Allah, tentunya dalil kaitan tentang mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan, ini banyak sekali. Dan beliau menukil dalil yang mungkin secara umum kita memahami, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tutup syai'an. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, syai'an ini adalah isim nakir, menunjukkan secara umum apa saja. Mau yang besar, yang kecil, yang taat atau yang maksiat, orang yang soleh ataupun orang binatang, benda mati, semua nggak boleh disekutukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh peribadatan yang kita ketahui, apa saja yang dapat mengundang kecintaan Allah dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, baik amalan hati maupun amalan perbuatan, ucapan dan sejenisnya, yang zahir, yang tampak ataupun yang tidak tampak, semua tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jami'il muslimin. Maqala musannif rahimahullah ta'ala, fa idza qila laka mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu
wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuk faqul. Ikhwani wa akhwati rahimahumullah taala, ini beliau mengingatkan kepada kita setelah beliau membuat risalah Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 pokok fondasi yang hendaknya seorang beriman untuk mengetahui, yang mungkin sebelum ketika kita mengetahui kitab ini kita bingung apa yang akan dibahas, dan ini juga salah satu trik taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mu'allif rahimahullah taala, gaya penulisan yang membuat orang yang ingin membacanya tertarik. Apa yang 3 fondasi tersebut? Maka beliau menyebutkan secara umum dulu di sini. Fa idza qila laka, ketika ditanyakan kepadamu mal usul ats-tsalatsa, apa yang dimaksud 3 fondasi tersebut yang wajib kepada seluruh manusia untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Maka beliau mengatakan, yang pertama, maka katakan yang dimaksud 3 fondasi yang kita akan pelajari, yang akan disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala secara rinci di dalam pembahasan ini. Yang pertama, ma'rifatul 'abdi rabbah, yaitu mengenal hambanya mengenal Rabbnya, wa dinahu, agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang 3 yang wajib setiap kaum muslimin untuk mempelajarinya. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, walaupun tidak ada dalil secara khusus, kita diperintahkan untuk mengetahui, mempelajari 3 poin ini. Tetapi tentunya semua poin-poin tersebut untuk mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan berdasarkan dalil ini telah disebutkan banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwa Allahi 'alamun wa ana wahidun min dhalikal 'alam. Inilah poin yang pertama, fondasi yang pertama kita akan pelajari. Al-aslu awal, fondasi yang pertama yaitu kaitan ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'allif rahimahullah taala memulai dengan tulisan beliau dengan pertanyaan. Sebagaimana jawabannya juga para salaf, para ulama memulai tulisan tersebut dengan tanya dan jawab. Beliau membuat pertanyaan dan beliau juga membuat jawaban. Sehingga ini salah satu cara untuk memudahkan kita untuk memahami. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, kepada anak kecil, beliau bertanya kepada para sahabat, ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Dan tentunya Nabi SAW bertanya, apakah Nabi SAW tidak tahu? Tidak, Nabi SAW tahu. Dan ini juga metode yang banyak para salaf mengikut, dan ini juga terkadang kita bingung-bingung cari metode di dalam pendidikan orang tua dan pendidikan anak. Ketahuilah pendidikan yang paling baik di dalam mendidik setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW. Maka ajak katanya anak kita kepada hal-hal yang kecil. Siapa menciptakan langit? Kita beribadah kepada siapa? Kalau dia belum tahu jawabannya, sampaikan. Nanti ditanya lagi. Nah, maka mu'allif rahimahullah ta'ala memulai tersebut. Fa idza qila, ketika dikatakan kepada man rabbu, siapa Rabbmu?
Fakul, maka katakan, Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi rabbani, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Wa rabba jamil alami bini'ami, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah mendidik, memelihara seluruh alam ini dengan nikmatnya. Karena tidak ada satupun dari hamba di muka bumi ini memakan nikmat kecuali nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu. Tidak ada satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang kalian rasakan bentuknya kebaikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya datangnya dari Allah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan di muka bumi ini melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita semua cuma-cuma. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita secara cuma-cuma. Wa huwa ma'budi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan, ibadah hanya kepada-Nya. Setelah kita menjelaskan bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala secara rububiyah, bahwa Allah menciptakan kita, Allah memelihara, Allah memberikan kita rezeki, Allah mengatur semuanya. Dan kita juga harus meyakini, tidak mencukupkan kita meyakini Allah pencipta, pemelihara, dan seterusnya. Tetapi kita harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada peribadatan aku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi. Dan ini tauhid uluhiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Dan inilah pembeda kita antara orang beriman dan orang kafir. Karena orang-orang kafir meyakini Allah menciptakan. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan sayaqulun Allah. Mereka akan berkata pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tapi mereka memalingkan peribadatan selain kepada Allah. Kalaulah mereka beribadah hanya kepada Allah, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah murni, tetapi mereka memalingkan peribadatan juga selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi khona'anikum rahimahullah ta'ala. Maka beliau menegaskan wa huwa ma'bud. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita beribadah, dan tidak ada peribadatan sesembahan hanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala menukil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah Anda sampaikan tadi. Beliau berusaha menukil dari yang mudah kita ketahui dan mungkin kita hafal. Beliau menukil dari kaitan tersebut, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ila Rabb semesta alam. Tentunya banyak dalil yang lain yang menjelaskan Allah pencipta. Di dalam surah Al-Baqarah banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, surah Nisa yang kita juga sering dengar, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Banyak sekali. Tapi beliau menukil dari yang kita semuanya telah paham, dan kaum muslimin rata-rata secara umum juga hafal, bahwa Allah lah yang mencipta kita, Allah yang mengatur alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rezeki. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini, yang di langit maupun yang di bumi, baik di antara keduanya, memakan nikmat selain dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan, wa kullu ma siwallahu a'lam, dan seluruh selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan beliau mengatakan, kita ini adalah bagian dari alam. Kalaulah kita adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disampaikan tadi di awal mukadimah, beliau mengatakan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau membuat pertanyaan yang simpel, dan pertanyaan ini satu saat kita akan ditanyakan kelak di alam kubur. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah dibocorkan
Tidak ada satupun di antara orang beriman ketika ditanya, hatta mereka tidak menunaikan syahadat Allah, ketika ditanya siapa Rabb, kita semua yakin adalah Allah. Tetapi tentunya ikhwana aniyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala, menjawab pertanyaan di alam kubur bukan semudah kita menjawab di alam nyata, di alam sabi, bukan semudah tersebut. Bagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ketika ditanya orang-orang munafik, ditanya, mereka ditanya di alam kubur, apa jawaban mereka? La adri, sami'tu an-nas yaqulu kada wa kada. Ketika ditanya siapa Rabb, mereka menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berucap begini dan begitu. Aku mendengarkan manusia berucap begini dan begitu. Dan ini pentingnya kita mempelajari. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, tetapi mengapa mereka memalingkan peribadatan selain kepada Allah? Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, tetapi mengapa mereka berharap manfaat ada selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menolak mudarat, tetapi mengapa mereka meminta dijauhkan penyakit dengan cara-cara yang mengundang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pentingnya kita mempelajari perkara ini supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya kelak di alam kubur. Nah, Assalamualaikum ilaikum wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Thumma qala musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ikhwani wa akhwati a'aniyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ketika dikatakan kepada kita bima arafta rabbak, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita, pencipta, pemelihara, mengatur dan segalanya, berikan kita nikmat, berikan kita rezeki dan segalanya. Dengan apa kita mengenal Rabb kita? Sedangkan kita tidak bisa melihat Allah. Karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang Allah akan berikan nanti, nikmat yang terbesar bagi penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka beliau mengatakan fakul, maka katakanlah cara, upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat dan makhluknya. Karena tidak mungkin ada yang terjadi kecuali ada yang menjadikan. Adanya makhluk, pasti ada pencipta. Dan beliau menyebutkan ayat ini dengan tanda-tanda makhluk. Dan pada dasarnya makhluk ini adalah bagian dari ayat. Ayat ini adalah secara umum dan makhluk adalah secara khusus. Dan ayat ini terbagi dua, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah adalah ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu sebutkan bahwa Dia pencipta dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan, wahai manusia, kata Allah Subhanahu, Allah mencipta. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan, kita harus yakini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Adapun ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini, maka ayat kauniyah ini, maka ini maksudnya juga adalah makhluk. Maka secara umum ayat ini adalah secara umum, makhluk ini secara khusus. Adapun mu'allif rahimahullah ta'ala menegaskan penjelasan ini menunjukkan untuk penegasan dengan penegasan tersebut. Walaupun pada dasarnya ketika beliau mengatakan bi ayatihi, itu sudah masuk dari bagian dari
makhluk. Paham ya? Kalau nggak disebutkan makhluk, sudah cukup sebenarnya ayat. Karena ayat ini terbagi dua, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Dan ayat kauniyah bagian tersebut adalah makhluk. Adapun ketika mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan makhluk, maka ini masih secara khusus. Tetapi beliau menegaskan lagi dengan makhluknya, menunjukkan ada penekanan tersebut. Nah, wa min ayatihi, beliau disebutkan di sini. Adapun dari tanda-tanda kekuasaannya, al-lail wan nahar, wasyams wal qamar, malam, siang, matahari dan bulan. Dan ini contoh dari ayat apa? Ayat apa? Ayat syariah kauniyah. Kauniyah. Nah, jadi kekuasaan di alam semesta ini, malam yang menjadikan siang dan malam siapa? Yang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, bulan tenggelam, terbit, terjadi gerhana dan matahari. Semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam satu hadis kaitan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Beliau menyebutkan bahwa gerhana matahari dan bulan itu bukan karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang, tetapi adalah kedua tersebut adalah ayat min ayatillah. Dua ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang dimaksud di sini adalah ayat kau. Nah. Rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ikhwani wa rahmatullahi wa rahimahullah ta'ala. Selanjutnya tadi ada bersampaikan wa min makhluqatihi, dan beliau menyebutkan beberapa dari makhluknya. As-samawati, as-sab'a wa ma fihinna wal ardh, as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dia juga menyebutkan adalah langit, 7 lapis, apa saja yang di dalam, dan di antara keduanya, bumi begitu juga. Dan ini salah satu menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam ayat ini, di dalam contoh mu'allif rahimahullah taala menyebutkan contoh semuanya adalah ayat kauniyah. Dan ini lebih orang mengenal karena ini adalah untuk dasar yang kita bisa sampaikan terhadap sanak keluarga kita, saudara kita. Dan semua manusia tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran. Hatta mereka pun yang tidak percaya, yang mereka sekali mereka mengatakan tidak adanya pencipta, pada dasarnya mereka juga percaya. Mereka tidak bisa membohongi secara fitrah mereka. Pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau mendatangkan dalil. Dan ini juga mengajarkan kepada kita di dalam berucap, di dalam beramal, dalam bekerja, semua harus mendatangkan dalil. Ketika kita mengatakan ini wajib, harus mendatangkan dalil. Ketika kita mengatakan ini sunnah, harus mendatangkan dalil. Semua agama Islam ini agama yang ilmiah. Ada perintah, lakukan. Yang tidak ada, jangan coba-coba. Karena masih banyak yang kita lalai dari perbuatan ini. Masih banyak kita lalai. Dan dari Allah Subhanahu wa taala perintahkan masih banyak kita lalai. Nah, dan ini juga beliau mu'allif rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam berucap, di dalam berhukum harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka beliau yang pertama
menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Beliau menyebutkan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam, siang, matahari, bulan, dan Allah sebutkan. Dan ini dalil tentang kaitan tentang ayat. Dan ayat apa di sini? Ayat kauniyah. Allah sebutkan ini yang Allah ciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Allah melarang kita untuk sujud kepada makhluk tersebut, karena semua tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan Allah Jalla wa ala menyuruh kepada kita untuk sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan apa saja yang antara langit dan bumi, apa saja di dalam langit dan bumi. In kuntum iyyahu ta'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kata Allah Subhanahu wa taala benar-benar orang-orang yang beribadah, berarti menunjukkan peribadatan yang benar adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala adalah peribadatan yang batil, yang tidak mengundang kemanfaatan, yang tidak sedikit pun mendapatkan kebaikan. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala ajmain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu tanda kekuasaannya, Allah menciptakan langit dan bumi. Beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berarti menunjukkan kalau matahari yang besar, bulan yang besar tersebut tidak layak, tidak pantas untuk diibadah, tentu selain tersebut ada lebih lagi tidak pantas. Beribadah kepada batu, percaya batu ini datangkan manfaat, dan batu ini membuat kita laris di dalam perdagangan, dan yang lain-lain. Ada lagi daun-daun disimpan di depan rumahnya biar setan tidak masuk. Ini aja ya. Cari daun-daun khusus di penjuru-penjuru rumah, di tepok-tepok yang demikian. Kalau langit dan bumi saja tidak pantas untuk diibadah, apalagi itu kecil dari bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang besar saja, bagaimana banyak manfaat kita dapatkan dari matahari? Banyak kan? Banyak sekali. Banyak kita manfaatkan dari bumi. Kita tanam satu tanaman bermacam ragam bisa tumbuh. Yang luar biasa lagi, satu tanaman bisa bermacam yang satu jenis saja kadang bermacam-macam. Anak berikan contoh. Anak kan sudah lama tinggal di Bungur. Bungur kan terkenal langsatnya. Jadi kalau musim langsat, kadang anak nggak beli langsat, jadi santri bawa langsat. Jadi bermacam paret ini. Dan anak yang ngerasanya, ini yang anak ngerasa, nggak tahu yang lain. Biasanya kan dari Sungai Parang masih langsat, anak rakan. Ada dari Sungai Beban, rasanya saja beda, pada sama-sama bungur. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu jenis tanaman. Padahal orang tahunya rasa. Ini yang anak tinggal di sana, anak ngerasa, mungkin kalau antum sama saja mungkin ya. Karena anak lama, jadi anak bisa merasakan, oh, paling ini beda, paling ini beda. Ikhwan rahimahullah ta'ala. Anak tahu dari mana kan kasih sekota, ini kan anak rasa. Maka nih makan lagi sekota. Rasanya ada beda. Padahal sama-sama satu hamparan, satu tanah, satu jenis tanaman. Banyak kita dapat manfaat dari bumi tersebut, tetapi bumi bukan pantas untuk diibadahi. Ada enggak orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada bumi? Ada. Mereka mendapatkan hasil panen yang mereka sembelih untuk kepada bumi, mereka katakan sedekah bumi. Padahal Islam sudah mengajarkan itu semua. Yang pencipta bumi tersebut mengajarkan ketika mendapatkan tersebut ada nisabnya yang harus kita tunaikan, bukan dengan cara mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang malah akan mengundang keburukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan a'adakum rahimani rahimakumullah taala. Selanjutnya Malik rahimahullah taala menukil dari inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam tsumma istawa 'ala al-'arsy.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah adalah Rabb. Rabb kalian adalah Allah. Allah menyebutkan Rabb kita adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang mencipta langit dan menciptakan bumi. Fi sittati ayyam. Hanya 6 hari kekuasaan Allah Subhanahu. Selanjutnya Allah Subhanahu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Dan dalil ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalil kaitan tentang kaitan tentang makhluk. Walaupun dua dalil ini sama-sama menjelaskan tentang ayat kauniyah. Tapi ayat yang dalil yang kedua ini adalah dalil disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan semua tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, sama juga Allah ciptakan, disebutkan sini ciptakan matahari, ciptakan bulan, ciptakan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur semuanya. Tidak ada seorang yang bisa mengatur. Coba kita lihat lemahnya kita. Coba kita lihat. Mungkin ada orang yang biasa meremehkan lalu lintas. Coba pernah ya lampu mati. Lampu lalu lintas mati juga. Berantakan tidak jalan? Berantakan. Baru satu jalan. Jangankan ini nggak ada lampu lintas. Di Ampera ya. Terus ini yang mau duluan. Itu lihat gak lihat. Coba bayangkan bumi, langit yang besar ini. Kalau nggak diatur, siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturnya tersebut, maka kita layak. Seharusnya orang-orang beriman yang meyakini seutuhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ghafarallahu li wa lakum wal hadirin wa jami'il muslimin. Kama qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa rabbuhu wal ma'budu wad dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Wa rabbuhu wal ma'bud. Rabb, setelah kita tahu tadi Rabb kita siapa? Allah. Mu'allif rahimahullah ta'ala memaparkan dulu Rabb. Bahwa Rabb kita adalah Allah. Untuk mengenalnya, kita sudah mengenal secara umum. Bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb adalah dengan ayat-ayatnya dan makhluk. Ayatnya terbagi dua, syar'iyah dan kauniyah. Jadi semua yang jelaskan tentang Allah pencipta itu menunjukkan ayat syar'iyah. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan, kalaulah kita telah sepakat Allah adalah Rabb kita, Allah Rabb semesta alam, dan kita adalah bagian dari tersebut, maka beliau menjelaskan wa rabbu wal ma'bud. Dan Rabb adalah yang hak, konsekuensi ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, konsekuensi kita adalah harus beribadah kepada Allah. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka tidak atau suka, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, harus kita beribadah. Maka ini juga salah satu trik cara kita untuk mendekatkan orang dengan kebaikan. Sampaikan dulu keutamaan-keutamaan, sampaikan kebaikan-kebaikan, jangan langsung. Ketika kita udah yakin, ada berikan contoh. Anak pernah ditanya seseorang di satu kampung, dan anak paham maksud apa yang ditanyakan. Bukan berarti anak tahu isi hatinya. Tapi lumrah pertanyaan itu, maksudnya pertanyaan yang lumrah. Dia bertanya kepada anak ketika waktu itu isi kajian, ibu-ibu, ada bapak-bapak datang karena istrinya ada. Jadi dia bilang, Ustaz, anak mau bertanya Ustaz, letak bismillah di mana Ustaz? Anak tahu maksudnya dia letak bismillah ya. Nah,
Tetapi tetapi anak seolah-olah anak menjawab, anak juga tidak paham maksud dia bertanya hal ini. Anak jelaskan dulu utama bismillah. Sebagaimana mungkin anak jelaskan yang tadi di mukadimah, bahwa salah satu ada ketika menulis risalah dengan bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala mengawali surahnya dengan bismillah. Dan ini salah satu juga contoh Rasulullah SAW mengirim surat dengan bismillah. Sebutkan keutamaan-keutamaannya. Kita mau baca bismillah ini baca keutamaan, berapa huruf kita baca, berapa kebaikan kita dapatkan. Karena bismillah adalah bagian dari Al-Quran. Jelas kita sampaikan hal demikian, sampaikan. Kok susah-susah kita mau cari bismillah? Bismillah, kalau orang tak tahu letaknya bismillah, berarti dia tidak pernah baca Al-Quran. Akhirnya dengar. Tapi Anda paham maksudnya. Kalau Anda jawabnya di sini, dia langsung mengaku dari ini. Atau di sini dengan. Tetapi tentunya ketika Anda jawab, ya urusan dia terima atau tidak terima, juga ini. Sama Anda pernah ditanya kepada seseorang kaitan tentang, Ustaz boleh nggak baca Yasin di malam? Boleh nggak baca Yasin? Boleh nggak baca Yasin? Boleh nggak baca Yasin? Anda pernah ditanya, Ustaz boleh nggak baca Yasin malam Jumat? Boleh nggak baca Yasin malam Jumat? Boleh. Ya, mantap. Ada orang yang terlalu nggak boleh baca Yasin malam Jumat. Maka perlu perincian, kita sampaikan keutamaan surah Yasin secara umum, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang lain. Udah itu udah sampaikan baca surah Yasin, jangan pula ada temannya. Teman, dulu hafal surah Yasin karena sering bacanya. Hafalan bisa. Lupa anak surah Yasin. Sebenarnya kalau sejak ikut kajian, antum muskilah Anda bilang, masalah antum surah Yasin antum merupakan sama dengan antum mengumpulkan hafalan yang lain. Nah, permasalahannya di mana? Mau baca surah Yasin jangan sampai pula pas malam Jumat biasa baca Al-Quran, pas malam Jumat ketemu surah Yasin bilang kamu. Baca saja surah Yasin. Tak masalah baca Yasin di malam Jumat. Yang masalahnya di mana? Khususkan. Jangankan surah Yasin seluruh khusus surah, kita khususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh. Kita sampaikan, banyak kan langsung tak boleh. Ziarah kubur, banyak orang mengatakan tidak boleh. Akhirnya tak boleh. Dibolehkan. Mau ziarah kubur saja. Sampai anak pernah ditanya ke seorang, dia terdiam. Saya bilang, ziarah kubur bukan setahun sekali, ziarah kubur saja. Nabi biasa ziarah kubur malam-malam, ziarah kubur atau malam-malam berani kan? Tapi kalau kita ziarah kubur saat ini malam-malam, orang heran. Ada pernah ziarah kubur malam-malam. Alhamdulillah kuburan abian bapak anak itu tepi jalan kan. Anak lihat kuburan, anak lihat orang lihat anak lewat di kuburan itu boleh semuanya. Takutnya ada yang dikubur gitu ya. Tapi ini tidak ikhwan rahimahullah ta'ala. Ini harus kita ini kan. Mau boleh ziarah kubur. Karena sampaikan kepada teman-teman. Ini salah satu ayat juga. Ketika ziarah kubur bingung ziarah kubur orang tua di mana, kubur orang tua di Nyai. Sering Anda nasihatkan kepada saudara Anda pribadi, jangan sampai kita terdorong orang sering menziarahi kebun bapak kita, tapi kuburan orang tua kita nggak pernah kita ziarahi. Kebun sering diziarahi, kebun kelapa dipanen, terus kebun durian dipanen. Kuburan tidak pernah ziarahi. Doa, kalau kita ke kuburan kira-kira ngapain? Kira-kira lupa tak antum doain ketika antum ziarah kubur? Lupa ya? Kemungkinan kecil. Keterlaluan kalau lupa ke kuburan, lupa itu doa apa jadi mau ya kuburan. Tak mungkin ya. Kalau kita sekarang mungkin antum dari tadi, mungkin ada di antara kita lupa doakan orang tua, betul ya? Mungkin ada lupa di antara kita. Kalau kita ke kuburan, mungkin kita, tak mungkinlah kita udah belajar, minta Pak tunjukkan jalan hidup Pak. Tak mungkin ya. Kemungkinan besar kita akan mendoakan. Maka Rasulullah SAW dulu kita untuk ziarah kubur. Kita doakan, sering juga mengingatkan kepada kita kematian, bahwa semuanya kita juga akan kembali sebagaimana mereka. Dulu mereka mempunyai rumah, mereka tinggalkan. Mereka mempunyai keluarga, mereka tinggalkan. Begitu juga kita. Sampaikan keutamaan hal demikian. Banyak saudara kita mengklaim hal tersebut karena kita langsung saja tidak menyampaikan dulu. Lihat, wa'alaikumsalam. Dan ini kita lihat bagaimana dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan. Sebelum nyuruh kita beribadah, sampaikan dulu Allah ini, kenalkan dulu. Kalau kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tumbuh kecintaan.
Ketika kecintaan tersebut dilakukan tidak ada rasa keterpaksaan. Maka ikhwana alaikum rahimana rahimakumullah ta'ala, beliau menegaskan satu kata yang ringkas, wa rabbu wal ma'bud. Dan Rabb adalah yang layak untuk diibadahi. Barulah beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, suruh saja beliau membantah karya beliau, maka mereka tidak akan bisa bantah. Karena beliau menyebutkan satu kan mendatangkan dalil. Beliau mendatangkan dalil firman Allah. Lihat siapa yang membantah kitab tauhid. Tidak ada bantahan. Yang mereka mencaci mengatakan, ada tidak sekarang yang secara ilmiah bantahan mereka membuat satu kitab, membantah kitab tauhid, ada nggak? Menggantah usul salsah, ada nggak? Nggak ada. Tidak ada yang mereka akan bantah. Hanya mereka keluar-keluar saja dengan ucapan-ucapan mereka tidak berdasarkan dalil. Mereka mencari cara-cara dan yang lainnya. Mengatakan ini jatuh ke bid'ah, membagi tauhid menjadi 3. Tidak kita katakan 3 pun orang beriman pasti meyakini hal 3 tersebut. Semua kita meyakini Allah pencipta, Allah tempat beribadah hanya kepada Allah, Allah mempunyai nama-nama dan sifat, walaupun kita tidak tinggalkan tersebut. Hanya untuk memudahkan kepada kita untuk memahami, walaupun tidak dijadikan 3 juga, tetap unsur di dalamnya tersebut terkandung dari 3 poin tersebut. Dan khada'anakum rahiman rahimakumullah ta'ala. Waqala mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu qulu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarat rizqan lakum la'allakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Allah sebutkan dalilnya. Dalil kaitan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Allah sebutkan Allah pencipta. Allah katakan alladzi khalaqakum, Allah menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan juga Allah menciptakan orang sebelum kita. Orang sebelum kita itu Allah yang menciptakan. Kakek-kakek kita, nenek kita, Allah menciptakan. Dan orang-orang sebelum kita yang kita nggak temui juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Tujuan tersebut apa? Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bertakwa. Allah awali menyuruh kepada kita adalah untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Allah mencipta. Allah sebutkan lagi allazi ja'ala lakumul ardha. Allah juga menjadikan kita bumi. Menjadikan bumi ada tempat hamparan, menjadikan kepada kita langit tempat bernaung. Coba kita lihat, ada enggak cacat dari langit? Langit yang kita enggak tahu tiangnya mana, tapi tetap kokoh. Bumi, ikhwana rahimahullah ta'ala, lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan lagi, wa anzala minas sama', dan Allah juga menurunkan air dari langit. Dan Allah juga sebutkan, Allah juga mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi tersebut. Rizqan lakum, untuk kalian semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan ini secara umum. Bukan berarti ini saja yang Allah berikan kepada kita. Bukan ini saja yang Allah ciptakan. Bukan ini saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Semua yang ada yang di muka bumi ini, di langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan. Selanjutnya setelah Allah katakan tersebut, Allah ingatkan kepada kita, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan engkau jadikan Allah tandingan, dan sedangkan engkau mengetahui. Dan inilah seburuk-buruknya manusia, tahu Allah mencipta tapi mereka beribadah selain kepada Allah. Ikhwana alaikum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Maka kita selainnya orang-orang yang beriman tidak memalingkan peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah menciptakan kita. Dan ini salah satu juga untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kecintaan dari anak-anak kita. Kenalkan mereka pencipta langit dan bumi. Tanamkan kepada mereka pemberi rezeki. Semua tanamkan bahwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tumbuh benih-benih keimanan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, perintah kita akan terima. Ada berikan contoh. Sebelum menambil berikan contoh. Kalau ada orang yang terlalu banyak mungkin berbuat baik kepada kita, bantu kita semuanya, kadang-kadang omongannya lebih didengar.
lebih dikenal. Dan ini salah satu poin yang terkadang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saudara kita dari Allah. Kita tidak kenalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru udah kenal neraka. Ya, neraka langsung dikenal. Kenalkan Allah, pencipta Allah melihara kita, berikan kita telinga, berikan kita mata. Coba kita pergi ke rumah sakit, berapa banyak orang berobat mata menghabiskan biaya, walhamdulillah kita bisa melihat. Iya, semuanya Allah Subhanahu berikan kepada kita secara gratis. Dan Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebutkan nikmatnya. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tak akan pernah bisa menghitung. Setelah kita tahu itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau jadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mentauhidkan, orang-orang yang beribadah kepada Allah, di sisi juga mereka beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di sisi selanjutnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.